Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinahni wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Yang saya hormati para dosen dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah STIBA Makassar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, memperbaiki diri dan berkontribusi untuk agama dan bangsa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa generasi muda dan calon intelektual umat. Karena ia bukan hanya berbicara soal hafalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, tapi lebih dari itu, ia mengajarkan kita tentang jati diri bangsa, identitas nasional, ciri dan karakter khas bangsa Indonesia, serta yang paling penting, tujuan besar atau cita-cita bangsa yang harus kita pahami dan wujudkan bersama. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembentuk warga negara yang baik sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang diajarkan pun sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, serta tanggung jawab sosial dan ekonomi. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya mencakup 4 hal utama. Yang pertama, 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini bisa tercapai apabila seluruh elemen bangsa ikut ambil bagian dalam hal ini adalah pemerintah, presiden dan menteri, juga termasuk kita sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Kita bukan hanya sekedar belajar tentang teori Islam, tapi juga dituntut untuk memahami sistem kenegaraan, konstitusi, dan sejarah bangsa kita. Saudara-saudaraku sekalian, pendidikan kewarganegaraan kita berlandaskan pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah melalui 5 tahapan penting dalam sejarahnya. Salah satu yang pertama ialah Piagam Jakarta disusun sebelum kemerdekaan sebagai hasil kesepakatan BPUPKI. Kemudian yang kedua, perubahan pertama menjadi Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian yang ketiga, perubahan ketiga menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS karena tekanan Belanda dan sekutunya. Keempat, perubahan keempat menjadi Undang-Undang Dasar sementara dan desakan M. Nasir dan pihak lainnya. Kemudian yang kelima, perubahan kelima kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 setelah terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh Islam yang ingin kembali ke Piagam Jakarta dan tokoh nasionalis yang menginginkan tetap pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang penting kita pahami adalah bahwa semua perubahan itu menunjukkan satu hal, nilai-nilai konstitusi dan Islam bisa saling menguatkan, bukan bertentangan, bahkan menjiwai dan menjadi satu kesatuan dalam semangat kebangsaan yang benar. Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, peran kita sangat strategis. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umat erat kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi, dan disinilah letak kontribusi kita, mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkah, dan sesuai syariat. Nilai-nilai ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga sesuai ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1608 ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Dalam hadis
Yang sahih juga disebutkan bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya dari mana hartanya diperoleh dan kemana ia belanjakan. Maka sebagai calon sarjana hukum ekonomi syariah, kita harus menjaga agar harta kita bersih dan berkah dengan menunaikan zakat, menyedekahkan sebagian rezeki kita dan menggunakannya di jalan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya sekedar sebagai mata kuliah, tapi sebagai kesadaran hidup. Kita ini muslim, kita ini warga negara, dan kita ini adalah generasi penerus masa depan bangsa. Tugas kita tidak ringan, tapi ini sangat mulia. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa menjadi pribadi yang kuat secara iman, luas secara ilmu, dan kokoh dalam sikap kebangsaan. Semoga pula kita menjadi bagian dari solusi bagi umat dan bangsa, bukan malah menjadi beban. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.